Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Firmania di belakang 001 dari rombol akuntansi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa yang disebut dengan pembuat keputusan. Secara sederhana, sistem informasi manajemen adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah-masalah bagi para penggunanya. Yang selanjutnya adalah pemecahan masalah dan pembuat keputusan. Pemecah masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau membahayakan perusahaan atau bermanfaat atau yang memberi manfaat bagi perusahaan. Pembuat keputusan atau decision making yaitu tindakan yang memilih di antara berbagai alternatif solusi memecah masalah. Keputusan atau decision didefinisikan sebagai tindakan pilihan yang seringkali perlu untuk mengambil keputusan dalam proses memecah suatu masalah saja. Yang selanjutnya ada fase pemecah masalah. Terdapat 4 fase. Yang pertama ada aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas pengkajian. Sedangkan kerangka pikiran pemecah masalah ada 2. Yang pertama ada model umum sistem perusahaan, yang kedua ada model 8 elemen lingkungan. Yang selanjutnya ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem yaitu sederetan langkah yang dikelompokkan ke dalam 3 tahap yaitu upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Pentingnya cara pandang sistem. Yang pertama dia mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Yang kedua dia menekan pentingnya memilih tujuan yang baik. Yang keempat, menekan pentingnya semua bagi organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dan lingkungannya. Yang kelima, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang dibuat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Yang selanjutnya ada membangun konsep. Ada yang pertama, elemen proses pemecah masalah. Solusi masalah sistem adalah solusi yang dibuat untuk memenuhi dengan paling baik serta dalam standar kinerja sistem. Standar ini mencakup situasi yang diinginkan, apa yang harus dicapai dari sistem tersebut. Yang kedua, memilih solusi yang terbaik, mengidentifikasi dengan 3 pendekatan, ada analisis, penilaian, dan penawaran. Yang ketiga, ada permasalahan versus gejala. Gejala adalah kondisi yang dihasilkan dari masalah, sedangkan masalah kita dapat menyebut suatu masalah sebagai penyebab permasalahan atau penyebab kesempatan. Yang keempat, ada struktur permasalahan. Masalah terstruktur karena terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang kelima, ada jenis keputusan. Terdapat 2 jenis keputusan, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Yang selanjutnya ada pemodelan matematika. Jenis model ada 4 model, yaitu yang pertama ada model fisik, merupakan gambar 3 dimensi entitasnya. Yang kedua, model naratif atau menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Yang ketiga, model grafis menggambarkan entitasnya dengan abstraksi, garis, bentuk, atau simbol. Yang keempat ada model matematis, yaitu setiap rumus atau persamaan matematika itu disebut dengan model matematis. Lalu untuk penggunaan model ada 3, yaitu membersihkan pengertian, memfasilitasi komunikasi, dan memprediksi masa depan. Yang selanjutnya ada kelas model matematis. Diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi. Yang pertama ada model statis atau dinamis. Yang kedua model probabilitas atau deterministik. Yang ketiga adalah model optimasi atau suboptimasi. Untuk selanjutnya adalah format output simulasi, melibatkan berbagai elemen skenario dari variabel, keputusan pada layar atau halaman yang sama seperti output merupakan praktik yang baik karena akan jelas input yang mana yang akan menghasilkan output. Contoh permodelan
Para eksekutif ini dapat menyimbolisikan dampak dari harga pokok, jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk memproduksi produk, ada jumlah yang akan diinvestasikan ke dalam aktivitas pemasaran seperti iklan dan penjualan langsung, ada jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Yang selanjutnya ada kelebihan permodelan. Yang pertama ada proses permodelan dapat menjadi pengalaman belajar, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif yang dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga adalah model memberikan kemampuan prediksi yang tidak dapat diberikan oleh metode penyedia informasi lainnya. Yang keempat, model tidak semahal uji coba. Kelemahan permodelan ada dua. Yang pertama, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Yang kedua, kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Selanjutnya ada kecerdasan buatan. Adalah aktivitas penyedia mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Sejarah IA yang pertama adalah tahun 1996, istilah kecerdasan buatan dibuat oleh John McCarthy. Lalu komputer IA pertama yang disebut logic theorist, lalu general problem solver yang ditunjukkan untuk digunakan dalam memecah segala macam masalah. Wilayah IA ada 4. Yang pertama ada sistem pakar. Sistem pakar ini adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Yang kedua, jaringan saraf tiruan yang mampu meniru fisiologi otak manusia. Yang ketiga, algoritma genetik menerapkan proses yang terkuat yang selamat untuk memungkinkan para pemecah masalah agar dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Yang keempat, ada agen cerdas digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Ada konfigurasi sistem pakar. Ada 4, yaitu yang pertama antar muka pengguna, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan mesin pengembangan. Lalu ada konsep GDSS. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau GDSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang untuk melakukan tugas yang sama dengan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Selanjutnya ada letak lingkungan GDSS. Ada 4, yaitu ruang keputusan, tempat sekelompok kecil orang bertemu langsung. Yang kedua, jaringan keputusan wilayah lokal. Yang ketiga, sisi legislatif. Keempat, konferensi yang dimediasi komputer. Lalu, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.